Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslim penting bagi kita untuk mengetahui apa yang diperintahkan dan juga apa yang dilarang dalam Islam. Agama Islam telah dengan jelas memberikan panduan-panduan bagi manusia. Di antaranya panduan yang jelas tersebut adalah masalah larangan untuk memelihara hewan-hewan tertentu. Setidaknya ada 6 hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam. Larangan-larangan tersebut telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui dan menjauhi larangan-larangan tersebut. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada 6 hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam. Yang pertama, anjing. Salah satunya hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam adalah anjing. Hal ini disebabkan karena air liur anjing dianggap najis. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, barang siapa yang memelihara anjing selain anjing ternak dan anjing berburu, maka berkuranglah setiap hari daripadanya pahala perbuatannya 2 qirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang lain diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing yang mencegah ternak berburu dan bercocok tanam, maka pahalanya akan berkurang setiap 1 hari sebanyak 1 qirat. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Rasulullah SAW dalam satu hadis lain juga pernah mengatakan, malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian ia berkata kepadaku sebagai berikut, tadi malam saya datang kepadamu, tidak ada apapun yang menghalang-halangiku untuk masuk kecuali ada pintu rumahmu, ada patung dan di dalamnya ada gorden yang bergambar, dan di dalamnya rumah itu ada pula anjing. Oleh karena itu perintahkanlah supaya kepala patung itu dipotong untuk dijadikan 2 bantal yang diduduki, dan diperintahkan anjing itu supaya dikeluarkan. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Tirmizi dan Ibnu Hibban. Yang selanjutnya yaitu ular. Ular juga termasuk hewan yang dilarang dalam Islam untuk memelihara. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk membunuh ular jika bertemu dengannya, bukan untuk dipelihara. Hal ini didasarkan pada salah satu hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh 2 binatang hitam ketika salat, yaitu ular dan kalajengking. Hadis riwayat Tirmizi.
diperintahkan untuk membunuh. Ini maksud yang dimaksudkan. Ketika ular tersebut dalam keadaan mengancam, jika tidak maka tidak dianjurkan untuk dibunuh apabila diburu, sebab pada dasarnya ular juga merupakan hewan yang berada di dalam rantai makanan, sehingga memusnahkan ular akan merusak keseimbangan alam. Yang selanjutnya, elang. Elang adalah hewan yang dilarang dalam Islam. Selain merupakan hewan yang harus dilestarikan, elang juga termasuk pemangsa dalam siklus rantai makanan, sehingga membunuh atau memburunya akan menyebabkan ketidakkeseimbangan ekosistem. Selain itu, burung-burung termasuk elang adalah juga umat dan hamba Allah, sehingga kita dilarang untuk memelihara, membunuh atau memburunya. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang tertera dalam surat Al-An'am ayat 38. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di dalam bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Quran surat Al-An'am ayat 38. Yang selanjutnya yaitu tikus. Tikus termasuk hewan yang najis dan kotor. Oleh karena itu Islam melarang kita untuk memeliharanya. Selain itu, tikus juga merupakan salah satu hewan pembawa penyakit. Tikus hidup dalam lingkungan yang kotor dan memakan makanan yang kotor, sedangkan dalam Islam hal yang kotor sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebersihan dan kesucian merupakan dari iman, dari sebagian dari iman dalam agama Islam, sehingga menjaga rumah dari tikus yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit adalah tindakan yang sangat dianjurkan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang berbunyi, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Hadis riwayat Tirmizi. Yang selanjutnya yaitu gagak. Gagak, khususnya gagak yang memiliki punggung dan perut putih, juga dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Hal ini dasarkan pada pendapat Imam Syafi'i yang merupakan bahwa gagak tidak boleh dipelihara oleh dan diperoleh untuk dibunuh. Gagak juga bukanlah hewan yang mendatangkan keberkahan dan juga kemanfaatan. Hal ini didasarkan pada suatu hadis di mana malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkanmu untuk membunuh burung gagak yang hitam karena ia telah membelalaikan kedua mata ketika anaknya mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana burung gagak itu memohon kepadaku sedangkan ia telah mematikan anaknya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga pernah bersabda, 5 jenis hewan yang seluruhnya fasik boleh dibunuh di tanah suci, yakni burung gagak, burung elang, ular, tikus, dan binatang buas. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya yaitu cicak. Cicak meskipun sering berkeliaran di rumah juga dilarang untuk dipelihara. Nabi Muhammad SAW bersabda, memerintahkan umatnya untuk membunuh cicak, sebab cicak termasuk hewan pengganggu, najis dan juga kotor. Bahkan dalam beberapa riwayat membunuh cicak akan mendapatkan pahala. Hal ini didasarkan pada hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang membunuh cicak dengan sekali pukulan maka ia mendapatkan pahala sekian. Siapa saja yang membunuhnya dengan kedua kali pukulan maka ia mendapatkan pahala sekian.
kurang dari yang pertama hadis riwayat Muslim. Demikianlah wahai sahabatku, itulah beberapa di antaranya hewan yang dilarang dan dipelihara dalam Islam. Meskipun dilarang dipelihara, namun tidak semua hewan tersebut harus dibunuh atau dimusnahkan. Ada beberapa hewan yang perlu kita jaga kelestariannya. Selain itu juga menjaga keseimbangan ekosistem. Menjaga kelestarian hewan juga merupakan bentuk sifat dan cinta kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan dari hewan-hewan yang mendatangkan bahaya dan terhindar dari keburukan yang diakibatkannya. Demikian wahai sahabatku, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.